masih ada. Makanya kenapa ulama sekarang berceramahnya begini, begitu, malah banyaklah pemalsuan Habib kan begitu ya. Ya. Nah, ini akan saya tekankan nih, masalah tentang Habib kan begitu ya. Bukan hak yang Ya. jelas. Jadi memang sesuai dengan apa yang pernah diceritakan atau ditulis oleh Imam Al-Ghazali di kitab Ihya Ulumuddin, bahwasanya nanti di akhir zaman itu banyak namanya ulama su. Ulama su ini ya ulama-ulama yang tentunya tidak bisa untuk jadi panutan. Sebagaimana kita beda kunut aja nih, itu masya Allah ya, ramainya seperti apa, ya kan? Beda kunut aja nih, itu kita berbicara akhir zaman ya, bukan berbicara tentang ininya. Berbeda kunut aja itu zaman sekarang itu luar biasa. Itu satu. Ada yang pokoknya halal darahnya apa segala macam. Nah, itu sedangkan kekisruan kalau kita amati kekisruan di pemerintah, dari segi pemerintah ya ada sendiri, kekisruan di golongan ulama ya ada sendiri, kekisruan di golongan spiritual ya ada sendiri. Ini lagi kisruh nih di komentar. Itulah karena apa? Karena disitulah menganggap bahwasanya dirinya yang paling benar. Dan itu kalau orang udah betul. Ya, jadi semua wejangan, semua nasihat dianggap mentah, dianggap dia masih di bawah saya, dianggap ilmunya masih cetek di bawah saya. Disitulah yang kerasnya hati di situ. Nah, untuk mengantisipasi seperti itu seperti apa nih Pak? Apalagi kita supaya bisa itu mempersatukan seluruh spiritual, biar mempunyai satu kelebihan, saling membantu lah, sinergi satu sama dengan yang lain. Itu menurut Bapak itu seperti apa ini? Gini ya, jadi memang kalau untuk mengantisipasi zaman sekarang, kita kan punya pedoman rukun iman, rukun Islam kan begitulah ya. Nah, yang penting zaman sekarang itu rukun Islam dikerjakan, sholat walaupun bolong-bolong kan begitu ya. Walaupun gimana dikerjakan aja dulu, tidak ditinggalkan, ya. Gitu ya, tidak ditinggalkan aja dulu gitu. Tidak ditinggalkan sholatnya, jangan ditinggalkan walaupun keadaan gimana kan begitu. Istilahnya pertama itu awalnya, nanti akan kembali ke zaman Rasulullah, yang penting sholat aja dulu kan begitu ya istilahnya. Yang kedua, nah kalau rukun iman itu akan banyak penjabarannya, iman kepada Allah, ke malaikat, karena itu hubungannya dengan kegaiban ya. Yang penting sekarang percaya Allah tuh ada, tidak perlu banyak-banyak ke sana sini sana situ istilahnya. Nanti banyak penjabaran kayak tadi, datang ke makam musyrik lah, yang ini begitulah, ya kan gitu, menyembah kubur lah, kan begitu istilahnya. Itu. Nah, yang penting itu aja. Pertama dulu, yaitu sholatnya yang 5 waktu jangan ditinggalkan. Ya, masalah bukan bolong-bolong, masalahnya waktunya tidak tepat, yang penting dikerjakan. Itu karena gini Mas, seperti Mas punya pegawai nih, ya. Oh ternyata walaupun pegawainya orangnya gini-gini, tapi yang penting dia mau kerja gitu, mending pagi-pagi sapu apa dikerjakan, kan kita senang walaupun kelakuannya kurang bagus, ada hal baiknya kan istilahnya, tugasnya dikerjakan ya, bersapu lah, nyuci piring kan begitu, benar nggak? Tapi dia kalau ternyata masuk mendalam berbicara banyak apa itu ini, tidak mau kerja, seperti rukun iman yang keenam ini, mana kerjanya cerita-cerita aja yang halu kan begitu ya, benar nggak? Yang penting rukun Islamnya dulu, berarti dia orang Islam. Masalah rukun iman akan berbalik nanti zaman Imam Mahdi, rukun imannya akan diperlengkap di situ. Menurut saya nih ya. Menurut saya begitu. Sekarang rukun orang Islamnya kelihatan sholatnya. Jadi kalau bukan sholat berarti bukan orang Islam, bukan? Benar nggak? Iya, cirinya Islam kan sholat.
beriman, orang Yahudi, mereka juga beriman, punya keyakinan kan gitu. Nah, rukun iman yang nanti yang itu yang iman kepada Allah nanti akan diperlengkap oleh Imam Mahdi gitu. Iya. Gitu. Lanjut Iya. Pak, lanjut. Nah, jadi begitu istilahnya. Nah, terus kenapa kita sekarang tadi yang pertanyaannya yang apa solusinya ya? Apa? Harus maksudnya tadi yang diikutin ulama yang gimana gitu ya? Kalau nggak salah. Iya. Gitu. Karena menurut saya gitu istilahnya zaman sekarang itu nggak ada ulama panutan lah ya. Yang saya pelajari gitu, saya maaf nih ya, maaf saya sedikit bicara nih. Bukan saya menyombongkan lah gitu ya. Saya juga dari kecil pesantren ya. Dari kecil pesantren oleh orang tua tuh selalu harus di pondok pesantren dengan sekolah lah, karena zaman modern jadi harus ada sekolahnya. Jadi ke pesantren harus ada sekolahnya gitu. Ya tujuannya untuk apa gitu istilahnya. Minimal udah tahu mungkin orang tua ini zaman sekarang itu dengan hidup susah begini nanti sholat tuh akan terlunta-lunta. Iya. Ya rukun Islamnya ini, ke rukun imannya kan penjabarannya dalam. Dalam, betul. Iya dalam. Makanya nanti setelah ada Imam Mahdi baru pelengkap. Dilengkapi lagi rukun imannya udah banyak goyah. Kalau rukun Islamnya kiai rajin sholatnya, tahajudnya apa, tapi keimanannya ini yang tadi yang ngakunya ke ulama udah robah keimanannya, merasa dirinya paling benar sendiri. Oh ini pertanyaan yang kedua ya, banyak ulama-ulama yang merasa benar sendiri kan begitu, merasa paling benar. Nah itu makanya karena merasa sering paling iman dia. Iya. Perang dalil. Iya. Perang dalil lah gitu. Iya. Itu. Nah, yang ketiga tadi Mas bilangnya para spiritual kan gitu ya. Nah, ini untuk para spiritual itu istilahnya harus hati-hati lah gitu ya. Hati-hati gitu. Orang yang belajar ilmu agama pun bermacam kitab ini banyak terseleo gitu kan. Ya, banyak yang terpleset gitu kan. Apalagi pelajar istilahnya para spiritual yang berhubungannya dengan hal kegaib-gaiban. Kenapa saya bilang? Kemarin saya ditanya di sana, ada orang bertanya waktu saya daftar ke Gus Samsudin. Mungkin ngetes ke saya kan gitu. Nah, saya bilang bahwa kebanyakan orang ilmunya dari jin. Saya terangkan begini. Walaupun kita ngaji, ya, baca Quran, belum tentu yang datang tuh malaikat. Walaupun itu firman Allah. Kenapa? Yang terdekat dengan kita ini itu ada sunatullah, hukum sebetulnya hukum dalam Quran. Kalau kita baca Quran, yang dekat itu dengan kita bangsa jin, lalu bangsa ruh, ketiga malaikat, kan begitu. Tidak mungkin yang datang langsung malaikat orang baca Quran, karena yang ketarik itu pasti bangsa jin dulu. Karena ayat Quran ini kan dahsyat. Wah, gitu ya. Walau anna Qur'anan jubirat sil jibalu au qutiat bil ardu au kan begitu. Quran tuh kalau diturunkan ke gunung akan rugrug. Kan gitu. Nah, jadi kalau dibaca oleh orang, pasti yang akan bergetar itu portalnya itu bangsa jin dulu. Dibikin lubang, jebol yang gitu. Kecuali kalau kita istilahnya seperti para nabi, para wali, mau dia jin mau datang dijaga oleh malaikat. Kan begitu. Kalau manusia biasa-biasa pasti yang datang tuh jin. Saya berani pastikan. Karena saya memperdalam ilmu gaib itu udah 30 tahun, Mas. Allah kabar ya. Itu bisa kita membedain jin dan itu gimana nih Kang? Ini buat kita ya. Ini pertanyaan saya untuk pribadi saya ya. Untuk kita bisa membedain ini jin, ini leluhur itu seperti apa itu bedanya itu? Nah, gini Mas. Jadi untuk kita mengerti itu jin itu ruh itu susah. Kecuali kalau kita udah bisa bahasanya nih ya, kita udah bisa meneropong Mas. Karena neropong ini mahkotanya ilmu. Nah, Meraga Sukma rajanya ilmu. Nah, contohnya makanya di kita itu ada ajaran mengaji diri dulu. Diri kitanya kalau betul udah benar, pasti akan bisa lihat. Nah, cuma orang kan banyak-banyaknya dengan wirid-wirid, dengan dikir-dikir, kan begitu ya.
aurot-aurot atau hijib-hijib pingin bisa merasakan gaib getara gaib itu. Tidak mungkin walaupun segimana contohnya. Saya kenapa bisa bisa memastikan bahwa yang datang itu jin? Karena Iya, iya. Rasulullah ada dalam surat-surat ada dalam surat Al-Jin. Rasulullah lagi mengaji itu yang datang itu segerombolan jin. Lagi lewat tuh ketarik. Kalau malaikat tidak akan ketarik orang dengan mengaji. Karena dalam ayat Quran ini udah jelas ada hodam-hodamnya, ada penjaga ya, ada penjaga-penjaganya jelas malaikat. Jadi buat apa ketarik? Nah, yang ketiganya karena memang diri manusia ini ada jin korinnya, ada jin kafirnya, ya. Jadi itu udah hukum alam, udah sunatullah. Jadi kalau kita ngaji, yang tergugah itu getaran tuh jin korin yang ada dari kita. Dia bereaksi, apakah kepanasan, kedinginan, apakah nyaman. Jadi akan ada getarannya. Wah, ini dengan ayat-ayat ini ada getarannya, berarti ada powernya. Padahal karena dengan mengajinya ini, karena ayat-ayat indasat yang tadi saya bilang, walau anak Quranan jubiratnya gitu ya istilahnya, ini mungkin karena ngobrolnya gitu ya, harus tenang baru bisa jelas. Jadi ketarik, jadi yang ketarik itu bukan roh dulu, bukan istilahnya malaikat dulu, pasti jin dulu, itu udah sunatullah. Makanya dalam surat Al-Jin, qul uhiya ilayya anustama'ana minal jinni faqalu inna sami'na kunna ajaba, kan jelas. Qul uhiya ilayya, telah diwahyukan. Waktu Rasul baca Quran itu dia berdekatan, Quranan ajaba. Quran ini ajaib. Kok saya tertarik, kok alam berubah. Ada apa ini? Nah, begitu sama. Jadi bukan malaikat yang datang, itu jelas dalam ayatnya. Gitu. Jadi makanya ke para spiritual, jangan dulu berbangga diri dulu. Ya, istilahnya boleh dipelajari. Kita lebih bagus sebetulnya spiritual ini lebih dekat ke hal gaib, ke rukun iman nantinya. Ya, Bukan tipis ke rukun sekali. Islam. Makanya banyak para spiritual, banyak yang nggak sholat karena dia langsung ke rukun iman. Itu sesat nggak kalau nggak sholat? Ya jelas sesat, Mas. Sesat. Bukan orang Islam yang saya tadi bilang. Iya, iya, iya. Setuju. Nih, Iya. ya ini harus kita, karena yang menonton juga bukan orang-orang semuanya ini tingkat tinggi, dan di sini juga maksudnya ya banyak lah, ini kan untuk umum ya, kita menjabarkan ya untuk umum. Betul, Mas. Betul, Pak. Makanya ini kan ini untuk sama-sama sharing lah ya. Ya, 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 yang ya. saya tadi bilang bukan sama rasain kan karena di sini saya sebagai narasumber apa yang saya tahu terangin dulu lah begitu ya. Ya, Nanti masalah orang yang begini itu mah hak-hak mereka ya. Hak-hak jangan, mereka kan gitulah ya. Mereka pokoknya juga punya pendapat. siap apa harus tebar Dibully. ini. Oh iya, nggak jadi masalah, Mas. Ya, jangan salah masalah dibully mah gitu ya. Karena kayak saya tadi bilang, orang salah aja diikutin, ya gitu. Jadi nggak jadi masalah lah ya. Sangat luar Gitu. biasa. Saya sangat setuju dengan, maksudnya itu yang saya tanyakan itu, mengenai dasar-dasar spiritual. Ya memang betul apa yang dikatakan sampean, bahwasanya belajar spiritual itu ibaratkan imannya itu setipis apa itu, daun padi apa itu. Saya pernah mendengar di suatu, karena apa? Karena itu yaitu nanti apakah kita yang datang itu memang dari Allah atau memang tipuan jin, tipuan iblis yang menyamar, yang ingin menyesatkan, itu yang kita waspadai seperti itu. Maka dari itu tadi saya minta bagaimana caranya kita bisa membedakan antara manusia apa leluhur atau roh ya, atau dengan jin seperti apa dan bagaimana.